Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelum itu disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini tanggal 2 Agustus untuk IHSG ditutup minus 0,46% ke level 6.854. Secara teknikal ini supportnya udah berhasil jebol untuk hari ini, tapi ini ada perlawanan sih buat naik ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini tanggal 8 Agustus ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk hari ini asingnya net sell di pasar reguler. Paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Telkom, asingnya keluar 132,9 M. Selain di Telkom untuk hari ini asingnya juga keluar di Bank BCA, GGRM, UNPR, Antam ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk di BPCA asingnya net sell 96,6 M, di GGRM asingnya net sell 83,2 M, di UNPR asingnya net sell 43,1 M, dan yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini adalah saham AMMN ya. Untuk saham AMMN hari ini asingnya masuk lumayan banyak, 106,3 M, ini yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ya. Selain di AMMN untuk hari ini asingnya juga masuk di Medco, ASI, Bank Mandiri, BTPS ya. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net sell. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 2 Agustus untuk indeks Asia semuanya merah ya. Nikkei merah, Hang Seng merah, Shanghai Index merah, Singapura Index merah, IHSG juga merah. Dan untuk indeks US-nya semalam itu yang ditutup hijau naik tipis cuman Dow Jones, itu pun 0,2% ya. Untuk besok perlu hati-hati sih kalau IHSG nggak bisa breakout lagi di atas 6870-an, jadi jangan buru-buru all in ya mungkin, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Sido. Untuk saham Sido hari ini turun cukup dalam, jebol juga ya, support secara historinya di 6.630, berhasil jebol, breakdown jadi untuk saham Sido dan close di 615. Technical Fibonacci untuk target penurunan untuk Sido ada di 560-an ya, 565, 570 mungkin kalau mau entry atau average down lagi, bisa pertimbangan area sini ya, kalau ada yang jaga harga dan asingnya nggak banyak distribusi. Sekiranya udah mendekati area support, asingnya nggak banyak distribusi, ya itu bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Kalau kita cek untuk transaksinya, Sido hari ini gimana? Untuk Sido hari ini aslinya masih jualan net sell 6,1 M, gitu. Untuk Sido hari ini tanggal 2 Agustus, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini didistribusi oleh CC, net sell 13,7 M ya. CC yang jualan ini CC versi lokal sih, jadi lokalnya distribusi, aslinya net sell untuk saham Sido. Harganya turunnya juga agak parah ya untuk sekelas Sido. Hari ini turun 3,9% untuk itu. Jadi ya mungkin yang udah punya posisi kalau nggak mau cut loss jangan buru-buru buat average down, karena secara teknikal juga ini trennya masih cukup kuat ya bearishnya, apalagi setelah laporan kuartal 2-nya mungkin sebagian investor besarnya kecewa ya. Karena untuk saham Sido kan kalau pendapatannya nggak bertumbuh ya kemungkinan dividen tahun depan semakin menurun ya. Oke, itu untuk saham Sido. Jadi ya jangan buru-buru entry aja. Kalau mau entry mungkin pertimbangkan aja kalau udah mendekati area support 560, 570, ini area support secara Fibonacci-nya. Oke, itu untuk saham Sido. Untuk besok sih kalaupun naik, rebound naik ya, selama aslinya masih terus distribusi itu kemungkinan cuma technical rebound aja untuk higher low, nanti kalau trennya masih bearish ya turun lagi. Selanjutnya kita cek saham ACES ya. Untuk saham ACES hari ini tadi sempat naik cuman gagal breakout di atas ini 6.700 ya untuk level tertinggi hari ini. Setelah nyentuh level 700 malah dibanting. Selanjutnya kita cek saham ACES ya. Untuk saham ACES hari ini
turun minus 1,48% ya, sempat naik di awal market itu sempat naik, cuman gagal breakout di atas 700 ya. Tadi sempat nyentuh level 700 sih, ini 700 itu area resistennya untuk tadi secara histori, tapi karena gagal breakout malah turun untuk saham Aces. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini saham Aces gimana untuk transaksinya, kita cek di sini untuk saham Aces, hari ini tanggal, 2 Agustus, ASINnya netbuy 4,6 M, ASINnya masuk loh untuk saham Aces. Untuk saham Aces tanggal 2 Agustus ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan lebih banyak yang keluar ya. Hari ini didistribusi oleh BK, BK-nya net sell 8,6 M dan BK yang jualan ini BK versi asing dan lokal. Untuk BK lokalnya net sell 6,4 M, sedangkan untuk BK asingnya net sell 2,2 M. Untuk asingnya yang masuk ada AK, BB, CC, ZP untuk saham Aces. Jadi hari ini lebih banyak yang jualan sih untuk saham Aces. Ya kalau mau entry, ya support kuatnya sih ada di 600-an ya, 610 mungkin kalau turun lagi ke area sini bisa pertimbangkan kalau mau masuk buat swing sekiranya ada yang jaga harga aja untuk saham Aces. Untuk laporan kuartal 2-nya apakah udah keluar untuk saham Aces? Udah ya dan, ini hitungannya bertumbuh sih untuk laporan kuartal 2-nya yang nggak mengecewakan banget. Maksudnya secara tahunan naik ya, IPS-nya jadi 8, kalau kuartal 2 tahun kemarin kan 5, walaupun, pendapatan di kuartal 2 ini lebih rendah dibandingkan kuartal 1 ini kalau di RTI untuk IPS-nya, untuk saham Aces. Aslinya masih masuk juga untuk hari ini, ya mungkin kalau turun lagi sampai ke area support ini dan ada yang jaga harga nggak bisa ada yang jaga harga lah di area sini bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Untuk resisten terdekatnya masih di 700, berhasil breakout di atas 700 ya target kenaikan selanjutnya ke 740-an. Oke itu untuk saham Aces, tetap disclaimer ya kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan masih, koreksi turun untuk besok. Kalau kita cek antara supply dan, demand-nya lebih kuat di supply ya, ini 70%. Oke, itu untuk saham Aces. Selanjutnya kita cek saham AMMN yang hari ini aslinya masuk cukup banyak, untuk harganya ditutup naik 1% lebih dikit. Sempat turun untuk saham AMMN ke level 2.500 ya, 2.550. Kalau kita cek untuk transaksinya, yang masuk siapa untuk asingnya hari ini tanggal 2 Agustus yang masuk ada CC ya. CC versi asing murni akumulasi ini tidak melakukan selling sama sekali, valuasinya 96,3 M dan net by 96,3 M. Selain CC asingnya yang masuk ada BK, ZP, YU dan, yang keluar untuk asingnya KZ. AS ini paling banyak 5,2 M. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan sih, jadi lokalnya distribusi ditampung oleh asing untuk saham AMMN. Sebenarnya kalau kita perhatikan untuk hari ini didistribusi oleh CC ya untuk AMMN ini. Coba kalau kita cek apakah udah keluar? Belum sih. Untuk besok, di harga saat ini sebenarnya kalau mau masuk agak was-was ya, agak was-was. Tapi kalau melihat aslinya berani masuk cukup banyak, gimana ya? Ya kalau mau entry, kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan masih naik sih untuk besok kalau menurut saya. Soalnya diakumulasi untuk hari ini, antara supply demand-nya malahan lebih kuat di supply ya kalau di sini, untuk saham AMMN. Nah, coba kalau kita cek dari awal IPO-nya untuk saham AMMN, CC ya yang, cenderung ngumpulin barang. Untuk CC-nya kalau kita cek dari, awal IPO 7 Juli. Nah ini sih, dari awal IPO untuk CC-nya netbuy 156,5
6M. Jadi untuk saham AMMN ini ya ini diakumulasi oleh CC dan AVG-nya untuk CC sampai hari ini AVG buy-nya ya ini dari awal IPO itu ada di 2.176. AVG buy-nya di 2.176. Floating profit ya 2.176. Floating profit-nya juga ini hitungannya lumayan gede sih untuk, saham AMMN ya karena market cap-nya juga cukup gede. Oke itu untuk saham AMMN sih, kalau mau entry amannya ya, kalau mau cari aman tunggu aja dekat-dekat kalau koreksi dan mendekati AVG-nya si CC 2.170-an. Oke itu untuk saham AMMN ya. Tapi kalau mau entry di harga saat ini sih ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing tapi terlalu beresiko, amannya nunggu koreksi aja dulu. Selanjutnya kita cek saham, Sinema ya, yang hari ini hari pertamanya. Di hari pertama IPO ini ditutup hijau naik 17% lebih ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk Sinema hari ini tanggal 2 Agustus, secara keseluruhan cukup, rame ya di hari pertamanya ini. Jadi yang, dibuang di market maksudnya yang ditransaksikan di market sahamnya, itu cukup gede di hari pertama IPO ini sih sebenarnya kurang kurang menarik ya, kurang untuk harga sahamnya itu kurang bagus, untuk harga saham. Tapi untuk likuidasinya ya sangat liquid ya di hari pertama IPO ini. Kalau kita cek yang jadi underwriter-nya siapa? Yang floating di market nggak terlalu banyak sih, 10%. Yang jadi underwriter-nya ada CC, AK, BK, PD. Untuk CC, AK, BK, PD hari ini gimana? Untuk CC, PD-nya masuk ini, AK-nya juga masuk. CC, AK, BK, PD. BK-nya mana BK? Yang jualan BK aja ya, untuk underwriter yang jualan di hari pertama BK, sedangkan untuk PD, AK, dan CC ini net buy. Ya, jaga harga untuk saham Sinema. Di hari pertama ini asingnya net sell 14,9 M. Masih ada kemungkinan naik sih kayaknya ya, menurut saya masih ada kemungkinan naik. Tapi buat teman-teman yang mau entry, ya amannya buat trading ya, buat scalping. Kalau buat invest kayaknya sih terlalu apa ya, untuk harga saat ini terlalu mahal lah. Di, PBV-nya 10 kali ya, di hari pertama IPO itu hitungannya 10 kali untuk PBV-nya dan ROE-nya 18,5% aja. Current rasionya di bawah 100% ya, jadi agak nggak bagus-bagus banget sih kalau menurut saya. ROE-nya juga hitungannya 18% dihargai dengan PBV 10 kali ini terlalu mahal ya. Jadi kalau mau masuk selama masih liquid aja buat scalping, tapi kalau mau invest ya dipikir-pikir aja dulu ya. Oke itu untuk saham Sinema masih ada kemungkinan naik sih menurut saya untuk besok, tapi kalau buat ARA kayaknya agak berat ya, soalnya di hari pertama IPO ini cukup banyak yang saham-saham yang ditransaksikan di, market regulernya. Oke itu untuk saham Sinema, kemungkinan sih masih ada kemungkinan naik, cuman nggak nyampe arah kalau menurut saya. Selanjutnya kita cek, saham Maha ya. Untuk saham Maha hari ini masih bertahan di atas, sempat turun cuman ditarik naik lagi ditutup minus 0,72% ke level 274. Kalau kita cek untuk transaksinya Maha hari ini gimana? Untuk Maha hari ini tanggal 2 Agustus secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng lebih banyak yang
masuk sama yang keluar ini hampir sama sih, nggak beda jauh. Yang jualan paling banyak XI, Netcell 2,2 M, PD, YP, IN ya yang jualan ini. Nah, jadi market maker-nya untuk hari ini ada YP, LG, untuk YP-nya Netcell 1,1, LG-nya Netbuy 1,9. Kalau kita cek dari awal IPO untuk saham MAHA, hmm, didistribusi ya sebenarnya oleh RF MAHA. LG yang jadi underwater-nya, dan untuk LG-nya hari ini tadi masuk ya. Cuman kalau kita cek dari awal IPO untuk LG malah Netcell 16,4 M. Jadi untuk saham MAHA ini kalau mau entry juga terlalu beresiko sih. Tapi kalau untuk scalping selama masih liquid aja, masih rame ya, sekiranya harganya nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss. Tapi kembali lagi disclaimer, untuk besok sih kalau lihat ini ada dorongan ke atas lumayan kuat sih. Jadi semoga aja di awal market bisa hijau ya, walaupun habis itu kalau koreksi turun ya kita juga nggak bisa mastiin. Tapi kalau menurut saya sih akan konsolidasi dulu di area sini di atas 2256. Oke, itu untuk saham Mas. Selanjutnya kita cek saham RMKO ya. Untuk saham RMKO hari ini gimana? Untuk saham RMKO hari ini turun 6% lebih ya, turun 6% lebih ke level 496 kalau kita cek untuk transaksinya RMKO. Ini juga baru beberapa hari ya IPO. Hari ini tanggal 2 Agustus untuk saham RMKO secara keseluruhan lebih banyak yang jualan sih, didistribusi oleh BB ya, BB murni distribusi ini Netcell 2M, tidak melakukan pembelian sama sekali, selain BB ada XL, XY yang keluar, dan yang masuk hari ini IFAZ untuk RMKO. Kalau kita cek dari awal IPO-nya untuk saham RMKO ini YU Netcell 40,5 M ya. Jadi kalau kita cek dari awal IPO lebih banyak yang jualan sih, ini didistribusi oleh YU INMI. Untuk RMKO yang jadi underwriter-nya siapa? MI. Untuk MI-nya udah jualan ya. Untuk MI-nya kalau kita cek dari awal IPO udah jualan 17,1 M sih. Dan kalau kita perhatikan untuk total valuasi dan net valuasinya juga nggak beda jauh. Jadi untuk MI ya kurang menjaga harga ya. Nah, jadi market maker utamanya malah MG. Untuk MG-nya net sell 52 juta aja kalau kita cek dari awal IPO. Untuk hari ini tanggal 2 Agustus market maker-nya YP. YP-nya net sell 27 juta. Jadi kalau mau masuk agak gimana ya, untuk besok agak agak was-was juga untuk saham RMKO ini. RMKO, market cap-nya juga nggak terlalu gede ya. Jadi kalau mau entry buat scalping ya pakai receh aja, amannya sih seperti itu. Untuk harga IPO-nya ada di 450 dan harga sama saat ini 496. Ya mungkin nunggu harga di bawah harga IPO aja, biar resikonya nggak, ya tetap resiko sih. Untuk besok sih kayaknya ada kemungkinan masih, apa ya, mungkin akan konsolidasi di bawah ya kalau menurut saya, untuk saham RMKO ini. Oke, itu untuk saham RMKO ya, untuk hari ini sih, ya ini lebih banyak yang jualan, cuman distribusinya ini nggak banyak-banyak banget. Oke, itu untuk saham RMKO, semoga aja untuk besok, ada tarikan naik ya. Selanjutnya kita cek saham RAM, untuk saham RAM hari ini naik ya, naik 11% lebih untuk saham RAM. Strategi nikel untuk besok sih resisten terdekatnya ada di sini 795 ya. Mungkin perhatikan saja level ini kalau berhasil breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan naik lagi, targetnya ke
760. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk RAM, hari ini tanggal 2 Agustus secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih, yang jadi market maker utamanya YP, dan CC ya, CC-nya netbuy 1,5 M dan AVGB-nya untuk CC ada di 737. 737. Floating profit sih, untuk support terbekanya di sini 747. Jadi ya perhatikan aja area sini sih 747, 745 ya. Untuk area 745. Ini kurang pas. Ya mungkin kalaupun turun perhatikan aja level ini 745 apakah jebol di bawah itu atau enggak. Untuk saham RAAM. RAM hari ini aslinya masuk, oh bukan hari ini sih. Ya hari ini aslinya masuk cukup banyak loh, 6,5 M siapa yang masuk ini untuk aslinya? CC ya, CC yang masuk ini CC versi asing. Untuk CC versi asingnya netbuy 3,1 M. Jadi yang jualan CC lokal ya. Ya untuk CC lokalnya jualan 1,6 M aja. Jadi untuk saham RAM hari ini diakumulasi oleh asing loh. Jadi ada kemungkinan untuk besok naik sih kemungkinan, untuk RAM. Perhatikan aja level ini mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, perhatikan aja level ini mungkin kalau mau taking profit yang pertama 795 ya. Kalau nggak bisa breakout, tapi kalau berhasil breakout target kenaikan selanjutnya untuk saham RAM ke 850, 860 untuk saham RAM.